ya tingkat kehusyuannya sangat rendah. Nah, ini tadi saya sampaikan, jangan terlalu mengejar banyak rakaat sholat tapi khusyuknya tidak ada. Nah, bala-bala tapi tidak khusyuknya. Nah. Kemudian yang kesembilan, ya, mengutamakan suara yang bagus tapi membaca Al-Quran dengan suara yang biasa-biasa saja. Komakelong ikan lopo sorana. Pemakatan ini mai kok kena di panggung. Wah, luar biasa sorana. Sekali nama sempah aja mengaji papa telo matindro. Ada orang begitu, Pak, ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Komakelong ko di panggung ikan lopo den kelinga sadana. Ini hati-hati. Suara yang Allah berikan kepada kita itu manfaatkan juga dengan baik, meskipun sebetulnya substansinya juga kita mesti harus kejar dengan suara yang baik, tentu juga dengan tajwid yang benar. Jangan ya koki diwe segelo pelon, nah sekali ini ko jasana sujadang, samana lo matindro, loyo papa atau malasai. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya rajin puasa sunat, rajin ibadah sunnah, tapi ya rajin pula membicarakan aibnya orang lain. Ada kan orang begitu ya, puasa Senin Kamisina luar biasa, angajinna luar biasa, tapi bicara bokona luar biasa tuh, ya gosipna luar biasa tuh, bakat jari-jarinna, alena pamulang nasabarina. Ya, nasebarkangi jana tawe di Facebook di WA. Ya. Padahal aku difikiri luar biasa sampajana, dia nak kena sakibir jamaah, dia nak kena sampai sumpah sunnahna, tapi bicara bokona, ya luar biasa toh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma tahuratan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah maghrib yang insyaallah dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, itu semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam ini sesuai dengan penyampaian pengurus masjid, kita akan kembali melanjutkan materi pengajian kita yang sempat tertunda ya kurang lebih 1 bulan setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan.
Juga barangkali masjid ini juga yang paling pertama dari beberapa masjid yang kami bina, ya, melakukan pengajian pasca bulan Ramadan. Ya, ada Masjid Nurul Ihsan Lacokong, ada Masjid Istiqamah Korem, kemudian Masjid Tua Al Mujahidin. Ada juga beberapa masjid-masjid yang tidak rutin jadwalnya, dan beberapa instansi-instansi yang kami bina. Nah, inilah yang paling pertama melaksanakan pengajian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin pembahasan kita pada malam hari ini sedikit tidak terlalu mengarah ke persoalan tasawuf yang selama ini kita bahas. Ya, ada sih unsur tasawufnya, tapi tidak terlalu banyak. Apa itu Bapak Ibu sekalian? Yakni ahli ibadah yang tertipu. Ini juga kami ambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Mengapa bagi kami agak penting materi ini? Karena ini juga sedikit terkait dengan persoalan hijab yang pernah kita bahas pada bulan Ramadan. Ada hujub, ada hijab. Hijab itu sedikit ada unsur fikihnya, ada unsur syariatnya. Iya. Untuk apa? Sebagai peringatan buat kita semua, termasuk saya secara pribadi, jangan sampai kita menjadi ahli ibadah, tapi di sisi lain sebetulnya kita tertipu. Ya, kita semuanya mau menjadi ahli ibadah. Apalagi di bulan Ramadan yang baru-baru, banyak ibadah-ibadah yang mungkin kita tidak pernah lakukan di luar daripada bulan Ramadan, tapi bisa menjadi langganan kita di bulan Ramadan. Seperti sholat-sholat sunat, ya. Ya, kadang-kadang di bulan Ramadan kita tidak rutin bangun di tengah malam. Ya. Tapi di bulan Ramadan kita rutin bangun di tengah malam. Mudah-mudahan kita pertahankan itu. Di luar daripada bulan Ramadan, kadang kita tidak konsisten setiap hari membaca Al-Quran. Tapi di bulan Ramadan, hampir waktu-waktu lowong kita itu kita isi dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Tentu harapan kita, setelah bulan Ramadan kita pertahankan itu. Saya sering istilahkan, di bulan Ramadan itu kita sebetulnya sudah mengisi baterai kita menjadi sampai full. Kalau kita punya baterai itu sampai full, sangat pede kita memakai handphone kita atau baterai itu. Kita tidak pernah khawatir kalau baterainya full, tidak pernah khawatir baterainya bisa lowbat. Maka kita mesti harus jaga itu, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita mesti harus jaga itu, jangan sampai berkurang lagi. Sehingga tujuan daripada bulan Ramadan itu tentu kita sudah pahami, la'allakum tattaqun. Jadi idealnya nareko hurani puasa mencaji tattaquni, engkani mencaji tumitawul Allah Ta'ala. Idealnya kan begitu. Ya. Kalau kita sudah menjadi tattaqun, idealnya kita sudah berada di level atas, jangan sampai jatuh lagi, susah bangkit kembali. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun depan kita dipanggil lagi, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. No si pema derajat tak mencuci tu tepe. Kan itu dalam tingkatan-tingkatan derajat manusia di sisi Allah kan ada beberapa itu, mulai dari muslim, kemudian di atas itu ada mukmin, lalu kemudian intinya kan sebetulnya ada 3 muttaqin. Meskipun pada level dari mukmin menuju ke muttaqin itu ada istilah muhsin, ada istilah mukhlis, atau bahkan jadi mukhlas.
baru berada pada level muttaqin. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah ketika kita sudah berada pada level muttaqin, la'allakum tattaqun, kita harus jaga itu. Ya. Nah sabat tong kewe melebi kami na melebi risisena pung Allah Taala yang harus tuh tahu jadi semakin mai tahu kilo pung Allah Taala semakin ya makesingi melebi derajat risisena. Nah mesti kita harus pertahankan itu. Ilalana ulah puasa ya banyak ibadah-ibadah sunat yang tidak menjadi langganan kita di bulan Ramadan. Kita pertahankan itu Bapak Ibu sekalian ya. Olehnya itu setelah kita pertahankan ada hal yang mesti kita hindari. Ya, apa itu? Yang pertama yang perlu kita hindari, ada orang yang sibuk dengan urusan ibadah sunat tapi melalaikan ibadah fardu. Wah, liwat tinuluna moto masuk aja sunat tahajud luar biasa. Napa tete do moto ni? Iya. Letu si tengah apa? Si jas si tengah masuk aja sunat lolo sikir. Tapi si tengah apa matindra sih? Yang terjadi si tengah apa nana pemoto salah ni sampai jas sunnah. Jadi na utamakan ni pakai sia sunnahna sementara ya na sepelekan ni sampai sana pakai sia perluna. Iya. Jadi ada orang yang melakukan ibadah seperti itu. Kebetulan ke gempa, lo kana bantu Rasulullah di daerah gempa atau kebakaran. Tamak waktu asara, waktu lorong. Wah, dia tu nama gaka ini dibantu nasa sila surut tak, sunnah. Iya, tak kalah. Wadi mu dijama. Ini Bapak Ibu sekalian. Padahal wadi mufa. Iya, wadi mufa. Tiki fakian. Supaya nariko narafi betul lorot tamaki matu biasa rapi di jama kamu desa jama. Ini orang yang sibuk mengurus urusan akhiratnya apa namanya sunnahnya tapi mengabaikan fardunya, ibadah fardunya. Dalam acara-acara pesta perkawinan walimatul urs sunnah ki mace merenung kita sunat ikut bergembira pada acara walimatul urs. Enari kongka pabotinge sunaki hadere sunaki sunaki mace merenung. Tapi apa yang terjadi? Enapa tetek 10 sedi lona loka di salonge ya mani nalisu tetek 2 mani ya rega tetek sedi ni dia tanah magaga matu pi kuasa rai borfi botingin apa ya di pasi jama. Nah ini kan bahkan ya kawan niwi napa tete 5 loka naga sana na salong ya mani lisu setengah na mani pitu mataru loka di boting tengah bani napa lisu dena na sampajang isa mataru matindro na sabak matakoi itu pu subui eleto mani napa pusadi. Ini hati-hati ya terlalu mengutamakan ibadah sunnah apa namanya ibadah sunnah tapi mengabaikan fardunya. Saya teringat pada peristiwa ya beberapa tahun yang lalu 2 tahun yang lalu waktu masih gencar-gencarnya COVID. Ada orang terlalu mengutamakan sholat berjamaah di masjid. Hukumnya kan sunat ya. Sunat dalam kaidah usul fikih, dalam kaidah fikih ada maqasidus syariah wajib menjaga jiwa. Ini Bapak Ibu sekalian. Lo kaki misalnya di masjid ma berjamaah. Wah, apalana mega 20 itu. Ya, ma berjamaah sunnah kan hukumnya kalau menurut Imam Syafi'i. Tapi tiba-tiba nak kena ki misalnya naleceki virus corona. Ma jamaah kita matuatta. Ya regane neta ma cumuruna demo jerinna. Ya, lece virus corona nasabari anor langi na mate. Iya. Idi dia tu nak kena kina sebab malasimu tak malasimu kota kaleta malasimu pada yang tahan tebuta tapi nenek tak mati gara-gara idi nasabari. Itu kontribusi kita menjadi kontributor pertama apa namanya yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap kematian nenek kita atau orang tua kita. Padahal hukumnya menjaga jiwa itu wajib sementara sholat sunat itu sunnah. Apa namanya sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang yang memahami hakikat daripada sholat berjamaah
Dia mampu mengetahui, mampu memposisikan dirinya bagaimana sesungguhnya menjadi makmum. Dia mampu hidup bermasyarakat, diatur oleh pemerintah. Dalam berjemaah ada imam, ada makmum. Imam itu adalah pimpinan, makmum itu adalah masyarakatnya. Makmum punya hak untuk menegur imam kalau dia salah. Subhanallah. Kalau perempuan, wadina tetek anggota badannya. Iya. Imam juga tidak boleh seenaknya menjadi imam. Ya betul imam. Akhirnya apa yang terjadi? Lalu aset taruh melampai bencana. Padahal angka ke situ moto di mundri sila ada tetto di utuna. Engkau tahu ya itu narik melampai ladai kadang-kadang memberi kesempatan memberi kesempatan kita untuk berangan-angan terlalu melampai ya. Akhirnya sembarang perhatian nanti mana pengumumannya di olona pas sumbah masjid donatur masjid baca mana ya. Jadi terlalu lama juga tidak konsen sebagian jamaah, meskipun sebagian ada yang suka, tapi mesti kita harus toleran. Iya. Ketika kita makmum, kita juga mesti harus patuh kepada imam kita. Pemerintah, ya, ada kita punya imam pemerintah. Kalau dia salah, boleh kita tegur. Ya. Itulah hakikat berjamaah dalam kehidupan bermasyarakat. Al-barakatu fil jamaah. Bahwa keberkahan itu ada pada kita dalam keadaan berjamaah. Energi bisa melahirkan sinergitas. Bahasa hadisnya al-barakatu fil jamaah. Saya kembali Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita terlalu hanya mengurusi urusan sunnah lantas kita abaikan yang wajib. Yang kedua, mengabaikan formalitas ibadah untuk substansi ibadah. Iya. Apa itu? Iya. Deta na parluero do makada mega pakkasiyata kali sana sampajange paringara lori pong Allah Ta'ala wasir sampajange ditutu assalamualaikum artinya tuh pas sampajange itu macam apa kas mapa agasan nama PDC lori padana rupa itu kan isa na nasa sampajang yang penting makasimian peke doku namun dia magallo pakkasiyako. Nah ini ada juga orang begini, biar misalnya ibadahku hanya ya sekedar waperengi pego ifarlu yang penting pego perlu ya selama kasimi sampai kedoku. Bahkan engkau tahu ya dia namelo masampaja hanya gara-gara wasa isana sampajanya paringeramu. Jadi itu mangki ki masampaja pakai singu dah paringerang. Ada juga orang yang begitu. Jadi jangan terlalu kita mengejar formalitas mengabaikan formalitas ibadah hanya untuk mengejar substansi ibadah itu. Ya, nah, ini juga sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, mengabaikan substansi ibadah untuk mengejar formalitas ibadah. Apa yang disebut dengan mengejar substansi ibadah, kemudian mengejar melalaikan, mengabaikan substansi ibadah hanya untuk mengejar formalitas ibadah. Oh yang penting mege pakasiaku, yang penting mege sempeja sunnaku. Persoalan suju papada rokok papada suju papada mapito manue, yang penting mege. Akan ada juga orang begitu, na bala sempeja sunnah na palontar mege rakana. Ya, pada sulut-suluta mege to papada olahraga 20 talur rakaat lolong witri, tapi itu pamane na figau turu puseuna. Ada orang, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, na pari-pari sempeja sunnah, yang penting petan raka jolo na sempejaya, yang penting petan raka, tapi nagesoi, na bala, yang penting na nufigo petan raka jolo na sempeja perlu. Ya, ada juga tidak mau mohon maaf, ada di beberapa masjid itu. Ya, di na jampangi rodo to mariolengka yang penting dimundrika na figo hafatan reka. Kalau mana ke si rodo bangit tetoni mata aja lo kamu kali masih sejama narapi ni watun na mega ni masampaja masih patangan ni masih lain masampaja ditajamu masampaja sunnah. Dia nurus wiro. Yang penting mega ya figo. Padahal mesti kita harus toleran di situ. Kita orang sudah kamat semua. Ya, kok perlu nareko kama nih masih jilangi untuk menghindari orang supaya dia tidak gelisah, bahkan makmum Pak Banat tetoni ke silot kama elosi jelo bahasa peja sunat doan rekan. Iya. Padahal kalau kita mau salat itu mesti kita harus siap-siap.
Ya, mesti kita harus siap-siap, mental kita harus baik. Kalau sudah buru-buru seperti itu ya bisa membuat buyar semua ya persiapan kita. Ini juga jangan terlalu ego. Lebih baik kita melaksanakan sholat sunat banyak-banyak setelah sholat sunat fardu. Sunnah itu kan namanya nafilah tambahan. Banyak tambahan tidak ada masalah. Meskipun muakkadnya hanya 1 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau kita mau gair muakkad, terserah berapa banyak rakaat itu terserah kita. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat. Itu namanya nafilah tambahan. Semakin banyak semakin bagus. Kalau kita mampu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kan muakkad itu hanya 2 rakaat. Jangan cukupkan lagi 4 rakaat dulu setelah baru. Supaya orang juga mentalnya siap untuk melakukan sholat. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ya. Yang keempat, waspada terhadap syubhat tapi terjebak dalam haram. Nah, ini juga bahaya ya. Dicecar orang-orang yang memasukkan uangnya di bank konvensional. Itu haram, utama di bank konvensional. Coba nasa di bank syariah. Tapi utama di bank syariah hasil daripada perolehan uangnya itu, rezekinya itu dari riba atau korupsi. Ya, duinan utama di bank syariah, tapi ya dui ewaselek korupsi, ya regana riba. Fadam iku boleh. Haram, uang haram dimasukkan ke dalam bank syariah. Ya. Ini namanya menghindari syubhat tapi melakukan yang haram. Hati-hati juga. Iya. Apalagi kita ya di kalangan yang punya posisi, ada kewenangan, ya bahkan ada peluang untuk korupsi. Riba, tentu kita tahu apa itu riba. Ya, kita sudah bahas beberapa kali mungkin dari beberapa ya ustadz kita di sini. Ya, apa itu riba? Ya, memasukkan uang riba ke bank syariah. Ya sama halnya kita menghindari yang syubhat tapi terjebak dalam hal yang haram. Kemudian yang kelima, mengutamakan lagu dalam bacaan Al-Quran tapi mengindahkan tajwidnya. Nah, ini bahaya juga ini. Wah luar biasa soran. Gelofa. Ya benar rumah kaimang liwat gelo soran. Gelofa lagu-laguna. Tapi tajwidnya berantakan. Ini juga hati-hati. Ya. Panjang pendeknya tidak beraturan. Ya, wakafnya juga tidak jelas. Kapan dia berhenti, kapan tidak. Tapi suaranya bagus. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ya benar maka imam mengelola ada suara. Nah, hati-hati. Lalu kemudian selanjutnya, ya berpakaian rapi dan bersih indah di luar daripada sholat. Tapi berpakaian biasa-biasa saja dalam sholat. Ini sangat ya sering terjadi di antara kita. Kalau kilo ke di bosta, wajuta purus dari kemana? Ya Rasulullah sama nodinan nai papa ada visona taru-taru purna sterika. Wah luar biasa. Kalau lo ke mengolo ke di Pak Bupati, ya pakai jas atau pakai baju batik yang bagus. Lo ke pesta, luar biasa. Napasikan na cicin na sapatun na si bawa songkok napasikan na wajun na si bawa jilbab na si bawa sandala na warna-warna na ya mana po suli sekali na lo masempaja daster na kasi napa kita akses so doang ngaso ya motor na pake mapangaja bale ya motor na pake mabette bale mabubale rakko wajun na pake masempaja iya urusan Allah Ta'ala. Masa kita lebih utamakan ya makhluk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Wah pas ini Pak aku mulai boleh ya. Itu kumasteri ke jabana wajuta ilo dipakai lo ke di festa di sterika jabana wajuta ilo dipakai lo ke kantor di sterika ya mestinya kumasteri ke justru lebih utama kayak romelo dipakai mas sempaja. Angkat awal luar biasa lebih mageriting pakaian daripada gemena. Ini pakai masam pajang.
Samana din ang kadistari kifakianna wajunna. Tapi sekali na lolo ka pesta sasta, seselo na lolo ka pesta na pasa de memun. Ini hati-hati juga di sini Bapak Ibu sekalian. Kadang ada orang lebih mengutamakan ya makhluk daripada ini namanya tukang ibadah tapi terjebak dalam ya tertipu dalam ibadahnya. Ya. Engkau tahu ya matona pakai mak bisa motor, ya matona pakai lo kemas sempah aja. Iya. Ini jangan juga. Ya. Cari pakaian-pakaian yang bersih-bersih. Kalau perlu harum-haruman lah. Yang penting ya mesti kita harus batasi juga. Kemudian selanjutnya berzikir dan bertafakur tapi ingatannya di dunia. Oh, dia nak kenal apa tersebut. Tapi agak nonton file harang. Iya, kok kamu nyamuk diakses itu di HP. Nonton file harang tapi tasbih itu aja. Tasbih lo. Menonton berarti gosip di televisi. Iya. Gosip kan acara gosip itu di televisi tuh. Ada gosip itu saya lihat di televisi. Wah, ada mentong acara khusus untuk gosip. Di samping itu yang kalian tahu lolo mati tasabena. Ini luar bahaya juga kalau begini Bapak Ibu sekalian. Mestinya aku mata sabeki putar air channel na Mekah yang kali ini Syekh mengaji sambil kita dengar itu simaan, kita dalami, kita tasbih. Iya, begitu Bapak Ibu sekalian. Iya. Kemudian selanjutnya mengutamakan banyak rakaat salat, tapi ya tingkat kehusyuannya sangat rendah. Ini tadi saya sampaikan. Jangan terlalu mengejar banyak rakaat salat, tapi khusyuknya tidak ada. Bala-bala tapi tidak khusyuknya. Kemudian yang kesembilan, ya, mengutamakan suara yang bagus tapi membaca Al-Quran dengan suara yang biasa-biasa saja. Kok makelongi kalau suarana, kata ini mai kok kena dipanggung. Wah, luar biasa suarana. Sekali nama sempah aja mengaji papa terlalu matindro. Ada orang begitu Pak ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kok makelong kok dipanggung kalau boden kelinga sadana. Ini hati-hati. Suara yang Allah berikan kepada kita itu manfaatkan juga dengan baik, meskipun sebetulnya substansinya juga kita mesti harus kejar dengan suara yang baik, tentu juga dengan tajwid yang benar. Jangan ya kok kidiwe segelo pelon, sekali ini ku jasana sujadang, semana lo matindro, loyo papa atau malasai. Ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya rajin puasa sunat, rajin ibadah sunnah, tapi ya rajin pula membicarakan aibnya orang lain. Ada kan orang begitu ya, puasa Senin Kamisina luar biasa, ngajinna luar biasa, tapi bicara bokona luar biasa tuh, ya gosipna luar biasa tuh, bakat jari-jarinna, alena pamulang nasabarina. Ya, nasebarkangi jana tawe di Facebook di WA. Ya. Padahal aku difikiri luar biasa sempajana, dia kena sakibir jamaah, dia kena sampai sumpah sunnahna, tapi bicara bokona, ya luar biasa toh. Ya, ini hati-hati. Mega tamakur Bapak Ibu sekalian. Loga ko kalau nafau, liwat loga ko kalau nafau, dia ini setimbang-timbangi. Iya. Ikan kemakur Pak. Padahal dia kena skema berjamaah, sumpah jasunana luar biasa. Tapi sekali nama bicara, wah, samana saya ditanya ditajen apa su. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, ya lebih baik kita banyak berdiam daripada keluar dari mulut kita tapi menyinggung perasaan orang lain. Orang yang mau mendekatkan diri kepada Allah mesti harus menjaga 3 hal. Jaga iti mutta, jangan sampai mega, ada ki mega cawa, apalagi ketawa terbahak-bahak bisa membunuh hati. Bahkan ada orang puasa bicara. Ya. Sayyidatuna Maryam kapuramatinja nareko engka anakku melo kak ma puasa dewa bicara. Akhirnya setelah nisa maka damat tampui dia nak bicara. Nah tahan kalian mau bicara. Itu dalam ayatnya itu disebutkan, iya, saya bernazar untuk tidak berbicara ketika seandainya aku punya dikaruniai anak. Itu dalam Al-Quran.
Jadi jangan juga terlalu banyak bicara. Kalau tidak ditanya, mega tetap metete ditanai, ya, metete ditanai. Mau parak sadak ustaz lagi. Wasa mega masih jauh bina. Wasa mega jadwal carmaku. Ditanai kok kah? Ini hati-hati juga. Iya. Cakar dulu lada tak, mage. Milih lada kamu tuh masuk jas sunat tahajud sunni. Nah dia nekutin rut aja letu subuh. Ditanai kok kah? Ini Bapak Ibu sekalian, hati-hati juga. Jadi itu ya, jangan kita terlalu banyak. Ya mesti kita harus berimbang Bapak Ibu sekalian. Mega fadisnya, mega to fakasiata, mega to ya kita banyak juga kita hindari hal-hal yang bisa membuat ibadah kita itu bocor. Banyak orang yang bocor ibadahnya. Jangan kita menjadi ember bocor dari aib orang lain. Iya. Sehingga mohon maaf, saya tidak mengatakan bahwa percuma kita beribadah, tapi mohon maaf jangan sampai apa yang kita harapkan berbeda apa yang kita dapatkan. Si sale yang ke difuminasi si bawa dibentuk hanya gara-gara idik matuk pasikoi pakoi magai mega pakasiata tapi mega tola lena masabo, termasuk bicara boko, beli belah dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ke-11, tidak mengeluarkan zakat lantaran mengingat banyaknya jasa dan sedekah kepada orang lain. Dia tanah perlu masak ke kimage. Wana mi wasos semoga tilo aga sana tasos semoga ti di lo ke di masjid kalau ka masuk baca subuti tutuka di puta patutu di celengange ikon ko to kule ko biasa ka pakke lolong anak na lolong na upandre mana si aga na linero ubalancangan yang anda siaga mau ada tu sebu nareke mana iro sehingga dia tanah perlu ka pasu seke pita aga sana seke waji nareke mana iro. Iya, dia tanah perlu pasuki sekemagi, engkau mesti kolata, ini mau bangun, engkau masih jadi bangun. Padahal lemua. Jangan itu terlalu perhitungan terhadap zakat. Itu kan banyak orang begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau kakak di mesuka aku nerapi lampu merah, ya rumah peluk-peluk wala mana, siaga nak roh, mana tu sebu, na siaga sekena nuku, na pasti itu ya roh. Jadi terlalu pelit kepada Allah. Pengalah Ta'ala dia nak kena reke-reke lo siaga lo na laki. Tapi sekali na laki di liwai reketa. Ini Bapak Ibu sekalian. Jangan kita seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Malah ada direkenga pengalah Ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya ya. Yang ke-12, begitu gampang melalaikan salat lantaran memahami konsep jamak dan kasar. Ya, si tanganan na lo ke masjid, lo kan lo ke di mall, lo ke di besai, lo atau lo ke mendre misalnya juk pandang, pada itu gapor lu, kopi di lagi di jamai, ya, nggak makro tuh, padahal 20 menit 6 menit natama waktu mengeribi, ada yang nama gak kopi lagi di jamai, terlalu gampang kita memahami konsep jamak kasar, padahal macam ini tama mengeribi. Ya waktu mengeribi cinampo bawa tunna akhirnya sopirin nama ya dia tu nana sampai jam mengeribi keluarga na dia tu nana sampai jam mengeribi na sebalik na penentu ya to si bos lo ke bawah nih ya kena tanggung itu sana aku makiro atau lo tupi biasa di juk pandang di bolen apa di pesijama ya kau sempat jangi sadena magaga sama kimali lempan ini di figo sama kimakasing isi tengena itu kan ada hadisnya tapi sholat maghrib. Ya, apalagi orang yang tinggal di tengah kota besar yang gampang macet, nisen-nisen ini maka macet mah tuh lalanya koro. Lo kan si tenganan neng. Oh ini masuk punya mengeribi teh, tajem mijolok mengeribi apa juga. Itu kan kadang-kadang kita begitu. Kecuali memang mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kalau kita memakai jasanya orang, ya mengutus sewa kita, tani di punna kebijakan, tani di punna kewenangan, mega penumpan nah. Kemana ke si penting lo mengganti letu ya mungkin ini pak jampuna kau pakir dia negala lo kima kada taja aja lo pas supir padahal kan supirin anak penumpang kau kasih ma peri-peri matu pihurfa masuk punya mengeribi alena rupa capura dijempu jangan juga seperti itu Bapak Ibu sekalian mesti juga kita toleran dalam hal-hal tertentu tapi jangan terlalu memudah-mudahkan itu
ya, dalam keadaan kita masih lowong, kita punya kewenangan pribadi, tapi terlalu mudah memahami, wah kopi dilalangi di jamaah, kopi dilalangi di kasarai. Nah, itu Bapak Ibu saya jangan. Ini tukang ibadah, ahli ibadah yang tertipu, nabi gak sempajana, tapi ya terlalu menganggap ya gampang-gampangan konsep jamak dan kasar. Ya. Kemudian yang ke-13, ya, masih ada waktu sedikit ya. Yang ke-13, memilih salat sendiri lantaran ragu terhadap seorang imam. Nah, ini biasa tuh terjadi. Ya, terutama nari kejo-kejo keki di kampung lainnya. Di sengiman lah. Wah, igar imar. Ko biti pakai anak papa dita di nama gelo anak betawi ter. Ko biti model na penampilan ada segala tanda-tanda lo imayaro. Nah, jangan juga, karena kita mau mengejar pahala salat jamaah atau majaba cana jenawace lebih biku ya mancajima, padahal takalan ini masih pajate takalan ini mancajima aceh bawan nih serahkan kepada Allah, boleh jadi dia lebih ikhlas ketimbang daripada kita. Iya, itu Bapak Ibu sekalian, jangan juga karena melihat tanda-tanda dalam ya penampilannya tidak ada tanda-tanda kesolehan sehingga dia tidak mau ikut salat berjamaah. Ada kan juga begitu Bapak Ibu. Ya, lebih menggelong. Kadang kita tertipu. Ya, saya bulan puasa yang lalu itu mampir salat di salah satu masjid, ya. Salat maghrib. Waktu itu habis buka puasa bersama. Pas setelah buka puasa, masjidnya agak jauh. Nanti setelah orang semua keluar, tiba-tiba ada anak muda ya, mungkin mahasiswa yang lebih dahulu salat. Ya, kita masuk dalam. Ya, banyak orang yang ragu ikut, sehingga malai masuk pejalengi. Ya, ternyata, masya Allah, luar biasa bacana. Ya, naik. Padahal masuk lerak jeans, pakaiannya sedikit agak-agak ketat. Ya, saya lihat, tapi bacaan luar biasa. Sekali yang kali sama kedekat, kurang sempat aja sama. Nah, sedih logak-logak folias adir naik. Ternyata dia mahasiswa dari Ayana sini, alumni pesantren Asadiyah. Nah, itu jangan kita tertipu lantaran ya apa namanya? Ya, melihat penampilannya lantas kita tidak mau ikut. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ke-14, tidak respek terhadap seseorang lantaran tidak ada tanda-tanda kesalehan pada wajahnya. Kenapa sih lah ingat tahu? Ya, ya kau tahu makasing, pakaiannya, madasi, majas, wah, bosi. Ya tama ki, jangan terbuka sepatu tak, terus sepatu nih tama mai. Iya. Sekali na to, pakaiannya kasih nasengi kapalon melau. Ya, itu, ya, tak pakai kebetulan ya anak buahnya ya karena tiwir ki gaga kordioto, kioto tar korong bela, taman ni metan jangan itu buka sandalata, taruh ni metan. Jadi jangan hanya respek kepada orang hanya karena ada pemberian yang mau diberikan kepada kita, atau jangan hanya respek kepada orang hanya karena penampilannya. Terkadang malaikat itu datang kepada kita dengan pakaian yang tidak sepantasnya lah Bapak Ibu sekalian. Ada yang terjadi itu kan tidak beberapa puluh tahun yang lalu, ya masih ada orangnya sampai sekarang. Nulai kapan kasihlah suruh ke boleh korong. Angkat tuh di Talaja Maludin Tunduk, kok di daerah Maros. Ya biasanya tuh malah salah silo ke Kuriolo tuh namanya daerah Maros. Jadi tuh ceritana, Famalu balir Riolo tuh nakalolo, ya. Pas pure mabalu bale lo tame di warunge. Ya, apa yang terjadi? Ya rodo lisa warunge to mandri koro de mana capunan re na mede maneng na sabangken ni talato lato liwat jemen na melok tama di warunge. Ya bakama pale-pale mede maneng. Menurut ceritanya guruta ya guruta almarhum ya ro Jamaluddin justru nobit tama nerendrengi. Lalu kemudian
nalingangin andre alena wajarnya, alena wajarnya tapandre ro. Ya. Setelah makan, ya kurana mandre dia minta tapa lenya ir tahu ya, lenya bami. Nah, apa yang terjadi? Lisu ni saya sak tahu kebetulan ma cawe selalu korbolai. Ye Pak Jamaluddin Tundru di ti joka ku dia sak nawaye. Dia sak nawaye selalu akan joka ku dia sak nawaye mah. Mana kan pakurna setundru joka ku dia sak nawaye. Tanda dia itu nasa makalalen itu ya. Apa yang terjadi sekarang ini, orang itu masih ada di Maros. Ya, bahkan dia punya jamaah zikir itu ya mega kebiasaan narekong kemala salah asal lo kurang mak pura-pura melo baraka. Bahkan dia sudah ya mapat terima zikir ini wiri ini. Ya, namanya Jamaluddin Tundru. Ya, tinggal di daerah Maros itu. Saya pernah 1 kali 2 kali ke rumahnya, waktu itu saya masih kuliah di Makassar. Orangnya masih bersih suci, bersih sekali. Ternyata baru-baru kasih untuk ya oleh DDI, pesantren DDI. Ternyata guru-gurunya DDI biasa loh orang. Nasa dena kata si runtu ya maka dekat apa boleh kak di bolana nasa. Kak mapaku tahu nasa ya. Nasa dia berubah mapaku mati itu lolona. Nah, saya teringat ceritanya guru almarhum, ya Wang Haji Harisa. Maka dekat bisa jadi mungkin yang kekorodo oleh malaikat lo kemuji witawe. Ya, tapi Jamaluddin Tundru bawa yang respect terhadap orang itu sehingga ada kelebihan yang diberikan oleh Allah melalui orang ini. Bahkan kemakanan Nabi Khidir dan lain sebagainya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangan hanya kita respect kepada orang karena kita tahu bahwa orangnya seperti peminta-minta. Kita tidak respect kepada orang hanya karena kelihatannya orangnya seperti orang kere, peminta-minta, ya atau pengemis. Sebaliknya kita respect kepada orang yang penampilannya seperti orang gaya pengusaha karena kita berharap akan ada pemberian dari dia. Hati-hati juga Bapak Ibu sekalian, ya ini namanya ahli ibadah yang tertipu, ya. Sehingga apa yang terjadi, ya bali bolana dia nagaga nang kalau kesimpai malasa dia gaga nang kalau kamitawi nasabak mage terlalu sombong, terlalu angku bangga, ya. Bahkan mati wujudna melok ni makabo gara-gara dia gaga misengi mata si dia gaga nang kalau bali bolana mage terlalu angku, terlalu membeda-bedakan orang, ya. To mabelai lo harapkan padahal kata nasa te bali bola macawe faada sila surenge nangga bali bolana de gaga manfaat naruntuk koro ya topole mabele mi ko cara-carana topole mabele mi nendang ya tongkeng ke mi nendang bali bolana de mana nang kana oli-oli de mana kana pati ketika ngi gaga na pole ni matu bomba de na gaga mulle de naga bali bolana lokas maga sana mempai sebab maga ya hanya yang hanya sesamanya sendiri yang dipanggil kalau ada hajatannya, ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang ke-15 terlalu mudah meninggalkan ibadah sunnah lantaran ada uzur, ya. Jangan waktu mas sempah aja deh sama-sama polo gak sedih, ya. Padahal nulle mua, ya. Jangan waktu sempah aja sunnah deh fadi-fadi suduluku. Jano sempaja sunade seperluna bawang nasaba mure-ore ka terlalu mudah terlalu gampang meninggalkan ibadah-ibadah sunnah hanya karena persoalan ada uzur sedikit, ya. Inna atau inana nahkul wallahu deh fa sama-sama ngabel cede. Itu jangan juga, padahal kita sudah sampaikan bahwa ya orang yang ihdinas siratal mustaqim itu lurus-lurus jalannya, tidak ada alasan untuk tidak melakukan satu ibadah, baik ibadah fardu maupun sunnah, hanya karena persoalan ada sedikit uzur yang bisa menghalangi kita untuk melakukan itu, ya. Jangan terlalu menggampang-gampangkan uzur, ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-16, ya. Terlalu mudah mendaruratkan sesuatu meskipun ada peluang lain. Cede-cede darurat sih, cede-cede darurat, wah darurat muah, cede-cede darurat muah. Ini juga bahaya, ya.
jana wajene fa aga sana darurat bilah mata yamuna bawang padahal nulimu mah jene ya wadimu mah jene angka toh cedek mu bawa mungkin karena hanya mesem-mesemengi wadimu setengah nagaru karena ada juga batasannya itu mesemeki engkau mesem wadi nagaru kata deh ya kota liwan apalagi ku meke memen nih nah itu terlalu mudah mendaruratkan akad darurat kalau kan perjalanan ya darurat dia tentu megagah. Nah, orang yang menuju tingkatan lebih atas Bapak Ibu sekalian tidak mau menggampangkan darurat, bahkan sholat fardu pun juga dia tidak mau jamaah meskipun dia dalam keadaan dalam perjalanan, iya kan? Rata-rata guru-guru tak biasa kau ngotoki itu dia nang kena nalipa maga senang apa mas sampai jama pokoknya naragu tu nalipa di masjid naragu tu nalipa masjid dia istilah sampai jama dia istilah sampai kasar iya ya apa kadarurat mu darurat cede darurat si cede darurat akhirnya apa ya menggampang-gampangkan persoalan agama. Memang mohon maaf Bapak Ibu sekalian Allah tidak ya mengharapkan kita ya Allah tidak menginginkan kita untuk menyusah-nyusahkan kita, tapi juga kita tidak boleh menggampang-gampangkan sesuatu. Dia nawa dia dikima kada terlalu maja lo digampang-gampangkan ngiro cede-cede ya manumah wadimah fakun itu wadimah padahal wadimah dek na wadi difakru kami kan apa gitu fakun itu wadimah. Nah ini juga ya jangan terlalu gampang begitu memakai istilah seperti itu ya sejelawan itimbat dimua padahal langkalala deh. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau memang sudah ada harapan-harapan ya materi dibalik daripada ya kebijakan itu, ini juga tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan kita terlalu gampang-gampang mendaruratkan sesuatu sehingga ya seakan-akan agama itu terlalu mudah kita mudah-mudahkan. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Yang ke-16 ini perlu kita jaga. Ya, kita telah melaksanakan ya ibadah Ramadan dengan sunnah-sunnah yang mungkin selama ini jarang kita lakukan. Mari kita pertahankan itu. Ya, semoga derajat-derajat ya yang semakin mulia di sisi Allah itu kita pertahankan Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan tidak akan pernah bocor hanya karena persoalan yang saya sebutkan 16 persoalan tadi yang saya sebutkan. Semoga ini bermanfaat. Ala hadhihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Sya'ulillahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.